Halo guys, jumpa lagi sama kita berdua ya. Kita berdua lagi. Di episode kemerdekaan kayaknya ini lah ya. Ya. Di episode kemerdekaan ya. Spesial Agustus. Spesial Agustus season 2. By the way, gue lagi berduka sih, Le. Oh, Gue iya. lagi berduka. Rabu kemarin bokap gue meninggal. Gimana ngomongnya? Selamat berduka tadi. Selamat berduka. Aku nggak tahu. Ya, gue sih mau coba minta doa buat kalian sih, Ya. terutama buat bokap. Ya, mudah-mudahan beliau diampuni dosanya. Amin. Dilapangkan kuburannya. Amin ya Allah. Ya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Amin. Yo, biarpun lagi galau ya, tapi tetap loh. Ya. Kita harus hidup masih terus berlanjut, Yoi. men. Karena ya mau gimana pun itu kan udah memang dari takdir Takdirnya. kita nggak bisa berbuat apa-apa ya, kita hanya bisa berdoa. Iya, dan berharap yang terbaik lah buat yang di sana sama yang buat di kita juga sebagai yang ditinggalkan. Persiatim sih. Persiapan. Kalau aku mah udah lama lah. Jadi sebagai senior. Senior yatim. Oke, 17 Agustus ini kita mau bahas apa lah ya? 17 Agustus ini bahas kemerdekaan sih. Oke, jadi Tapi yang jadi pertanyaan, budak kita udah benar-benar merdeka belum sih? merdeka itu yang sebenarnya kalau kita mau telisik ya, seharusnya di semboyan kemerdekaan kita itu di Pancasila. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu sebenarnya di bawahnya, kalau kalian paham ya, itu ada S dan K, syarat dan ketentuan berlaku. Kita udah pakai aksesoris nih Iya, ya. memperingati. Tapi sebenarnya kita bilang aja lah ya, kalau ngetek ini pas 17 Agustus. Bukan persiapan untuk 17-an. Artinya kalau persiapan, Iya. ini kita ngeteknya sebelum 17, Iya. postingnya tanggal 17. Dan emang gitu. kita ini lagi pas kebetulan tanggal 17 ya. Pas tanggal 17. Jadi ya gitulah. Mari kita mengucapkan selamat merdeka. Selamat pada merdeka orang-orang buat yang udah merasa beneran merdeka. Ya, semoga negeri kita jadi semakin baik, semakin bisa semakin merdeka secara harafiah lah ya. Jadi negara yang maju, negara Amin. yang sukses, Amin. negara yang jadi negara yang luar biasa lah, nggak hanya di mata kita, jadi di mata luar negeri juga, dan jadi negara yang mensejahterakan rakyatnya. Itu paling utama sih sebenarnya, itu paling utama. Oke, kita mau ngomongin apa nih? Momen-momen ini aja lah ya, momen-momen kita 17 Agustusan. Momen 17 Agustus. Kau di kampungmu sering nggak 17 Agustusan? 17 Agustus aku paling ya main bola le antar kampung satu PRW dulu. Biasanya kalau 17 Agustus itu nggak olahraga berat, kayak misalnya kayak lomba-lomba ringan, kayak lari karung, Iya, makan iya. kerupuk Ah. gitu. Kalau di sana tempatmu ada nggak? Lebih ke adu gengsi buat kayak kebetulan rumah gua itu deket sama lapangan bola sih. Le. Biasanya kayak gitu tuh. Ya, rumah gua deket lapangan bola, jadi antar KRW-an tuh biasanya ada pertandingan Ya. gitu. Jadi mereka adu gengsi sih. Justru lebih panas aura-aura pas 17 Agustus dibandingkan turnamen-turnamen yang lain. Kayak mereka kayak pengen unjuk gigi gitu sih. Ya sama sih. Tapi kalau di kampung gitu, ya kayak bilang tadi, kalau 17 Agustus itu jarang ada kegiatan yang berat, kayak misalnya sepak bola, Ya, futsal gitu. Enggak, malah lebih kayak pertandingan-pertandingan ringan yang bisa dilakuin pas 17 Agustusnya. Makanya kayak kalau kami 17 Agustus itu bisa dibilang adalah momen paling paling mempersatukan semua lah gitu. Karena memang layaknya 17 Agustus yang memang di saat seperti itulah kita semua bersatu untuk memperingati kemerdekaan Indonesia kan. Nah, kalau di kampungku itu malah kadang sebenarnya nggak terlalu unik. Zaman sekarang lah mulai kerasa uniknya karena banyak panitia 17 Agustus itu mulai kreatif kan. Kalau zaman-zaman dulu ya seperti misalnya main futsal tapi pakai baju daster. Nah, itu sih. Terus lomba gendong istri tapi kebalik. Gitu lah. Itu sih momen-momen yang lucu. Yang itu nggak bisa diikuti sama janda atau duda. Terus yang gue seneng apa sih momen pawainya sih yang gue. Nah, sama. Pawai kan kalau di kampung gue itu ada pawai Ya keliling kota gitu kan, yang bener-bener kayak mereka kayak custom yang lucu gitu. Kalau kau pernah ikut pawai atau cuma nonton aja? Dulu itu ya sesuai dengan karakter sih, gue paling nonton aja, nikmatin aja. Tapi nggak pernah ikut masuk lah. SD Dari terakhir sekolah gua. gitu. SD doang. SD gue terakhir.
SMA kan gue udah di luar gitu kan. SMP gue udah introvert sih. Jadi gue ngerasain pawai itu terakhir SD sih lah. Oh, cuma SD. nonton-nonton aja. Selebihnya ya gue nonton dan di situ pun kayak seru aja sih, mereka banyak yang pakai pakaian unik, pakai Biasanya pakaian pakai baju adat, ya, profesi-profesi. profesi gitu. Terus atau reka adegan pas zaman Belanda dulu, Iya. ada yang pakai baju Belanda, pakai baju polisinya, pakai yang baju dijajahnya tentara kita gitu pakai ya. kayak setelan pahlawan gitu, kostum pahlawan gitu sih. Kalau aku lihat termasuk yang agak sering lah walaupun nggak rutin ya, tapi 17 Agustus itu aku sering ikut. Kadang SMP, kalau SMP itu nggak terlalu berasa lah ya, karena waktu itu aku SMP itu cuman ya kayak jatuhnya jalan santai keliling dari satu SMP ke SMP lain gitu kan. Tapi lebih keras itu SMA. Karena SMA itu aku kan di kota, jadi ya perwakilan sekolahnya itu banyak. Dan kalau di sekarang juga kan sebenarnya dilombakan ya kayak pawai-pawai itu, misalnya kayak ada yang baris berbarisnya, paskibraka-nya, terus ada yang baju-bajunya, pokoknya perwakilan sekolah itu pasti macam-macam tuh. Nah, aku tuh termasuk yang sering lah ngikut gitu. Tapi kalau aku tuh selalu jadi model jurusan. Jadi yang pakai baju praktek. Karena aku perhotelan dulu tuh pakai baju kemeja, pakai jas, khasnya resepsionis lah. Nanti ada pasangan ceweknya juga sama, tapi dia yang pakai scrub, terus pakai rapi lah gitu. Lebih gue ngerasa 17 Agustus ini kalau di sekolah nggak terlalu happening sih, karena upacaranya aja sih. Justru kalau yang gue lebih seneng itu ketika di kampungnya sih, Le. Ya. Ketika di kampungnya gue bisa menikmati lebih rame gitu, karena ada beberapa perlombaan yang menurut gue lucu banget sih gitu kan ya. Per kategori juga sih, ada yang buat anak-anak, ada yang buat dewasa. Tapi kalau sekarang ini kayaknya kita udah nggak bisa ngikutin lagi dah ya. Udah nggak bisa ngikutin lagi. Pasti anak-anak lagi. Kalau gue sih emang dulu tipikal orang yang sering nikmatin aja sih, gue cuma nonton aja sih gitu kan. Terakhir gue pernah ikut itu SMP Panjat Pinang, Le. Badan gue sakit-sakit, Le. 2 minggu. Di bawah. Iyalah, kalau di bawah, Le. Terakhir, after itu gue ogah-ogah lagi gue. Kalau aku malah nggak ada Panjat Pinang apa kan? Ada Panjat Pinang, Le. Itu terakhir gue. Apa ya? Kayaknya karena susah kali ya pohon pinang di tempat gitu. Tapi kalau dan itu pun bukan pakai pohon pinang, Le. Kalau di kampungmu tuh ada beberapa pakai pisang, terus ada yang pakai kayak bambu yang tebel gitu kan, yang besar gitu kan. Kebetulan gua tuh SMP ngerasain pakai yang pohon pisang, dan itu lumayan tinggi. 2 minggu itu sakit-sakitnya, Le. Iyalah, berat itu lah. Hampir itu gua kalau jadi panitia pernah nggak? Nah, kalau panitia gue sering, Le. Kalau jadi panitia gue lebih anaknya ke official sih kayaknya sih. Oh, jadi yang kameramen lebih ke kameramen, terus ngatur perlombaannya kayak gimana gitu. Makanya terakhir lomba itu ya gue ngerasa SMP. Selebihnya ya kebanyakan gue kayak jadi panitia gitu sih. Tapi kalau seandainya kayak lomba kayak gitu, perlombaan apa yang paling kau rasa unik dan cuma ada di tempatmu? Ada perlombaan di gua itu apa sih kayak ada nampan, dikasih uang koin, terus dikasih tepung. Oh, yang pakai mulut ya? Pakai mulut. Itu sih gua terakhir tata rias RW sih yang menurut gua paling epic sih. Gua ngerasa di kampung karena mereka kayak mengeluarkan bakat-bakat seni mereka gitu. Kalau zaman dulu itu aku masih ngerasa ya, tapi sekarang udah pada hilang lah, kayak lomba ngehias sepeda. Oh, ada di kampung kau, Le? Ada dulu ya, awal-awal tuh aku masih kecil, aku belum punya sepeda malah. Ada lagi lomba ya. Itu terus lomba menghias taman depan rumah. Oh iya. Kan daftar, misalnya kau punya luas tanah yang agak luas gitu di depan rumah kita yang bisa dihias tanaman atau apa gitu. Kita daftar ke panitia, nanti ada panitia sebelum hari H biasanya. Nanti di 17 Agustusnya baru diumumin yang juara gitu-gitu. Ada, kalau sekarang udah nggak ada kayak gitu. Orang kayaknya udah pada malas. 17 Agustus itu yang kayak udah lomba kayak gitu aja. Lomba gitu-gitu aja. Padahal kalau aku dulu ngerasa waktu kayak lomba menghias sepeda, lomba menghias rumah kayak gitu-gitu tadi, itu lebih kerasa efek perubahannya, karena kan yang namanya kita ulang tahun kan kita berharapnya ada yang berubah gitu kan. Ada yang lebih baik lah kehidupannya. Ketika ada yang lomba menghias taman, menghias rumah gitu, langsung kelihatan itu besok bersih-bersih. Nanti di lomba tuh
serunya dulu tuh. Tapi kebetulan 17 Agustus sekarang itu hari Minggu sih, Le. Iya. Jadi anak-anak sekolah nggak terlalu. Ya paling segitu aja sih, Le, di episode kita Kali ini ya. hari ini gitu kan. Ya Lumayan seru lumayan ngomongin seru sih, Agustusan lah ngomongin ya. Agustusan ya. Buat kalian kedepannya kita mau ngobrolin apa boleh di komen. Yoi, see you. Sampai jumpa. Bye bye.